Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Saya Oslo Ibrahim. Selamat datang di Ini Karya Gue bersama Sal Priadi. Terima kasih. Yang akan membahas lagu Nyala. Betul, Yang Lagu sudah Nyala. ada video klipnya, baru ada. baru dirilis video klipnya. Lagunya sudah dari 2020. Betul, Video klipnya baru ada. 2025. Kenapa baru ada? Karena kita juga mau mempromosikan Memo Memoria, jadi video klip itu mengantarkan Memo Memoria juga yang akan segera terjadi di 24, 25, 26 Oktober. Oke. Edwin itu yang memilih siapa? Lu atau dia yang nawarin ke lu? Kita sempat ngobrol kasual, terus aku menawarkan, Mas mau nggak ya kalau ngerjain video klip aku gitu. Terus beliaunya terbuka sekali, akhirnya terjadi. Dan itu interpretasi dia sama lagu itu ya? Betul, interpretasi dia soal lagu Nyalanya. Itu kan pusing banget ya. Ya. Tapi ya bentuk respon dan kami juga ngobrol soal hal-hal yang terjadi di sana gitu. Memang lagu Dan Nyala hati. ini tentang apa? Sebenarnya lagu Nyala ini sesederhana tentang orang yang sedang terbakar api cemburu. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi karena kita bedah lirik, maka untuk pertama kalinya saya menceritakan proses dan kenapa memilih lirik-lirik di belakang ini, Kang. Iya. Nyala lu ciptakan ketika di Malang atau Di Malang, betul. Di Malang. Di Malang. Apa cemburu sama siapa waktu itu? Eh, cerita aja sih sebenarnya, cerita soal membayangkan itu tadilah ketika seorang terbakar api cemburu itu. Jadi kalau dilihat misalnya Lu secara boleh dicoret-coret kalau mau tuh ada spidol tuh. mana tuh? Oke. Nah itu. Misalnya kita mulai lagu Nyala ini jadi lagu pembuka, lagu pertama di album Berhati. Heeh. Dia membuka journey lah gitu kira-kira dari album Berhati ini. Gue tulisnya 2000 sebelum rilis ya, berarti 2020. Iya 19 atau mungkin 18 gue menuliskan lagu ini. Nah kita mulai dengan lirik kubawakan kau nyala api. Kubawakan kau nyala api. Tiuplah mati kembali. Di sini menjadi kalimat pembuka untuk albumnya. Yang gue coba untuk tampilkan adalah ini jadi fondasi, kayak semacam statement, fondasi menceritakan journey albumnya. Kubawakan kau nyala api, tiuplah mati kembali ini gue pengen menggambarkan soal impermanence atau ketidakkekalan gitu ya, bahwa barang atau perasaan yang ada tuh nggak akan kekal gitu. Semua yang lo rasakan, soal kesedihan, soal patah hati itu nggak akan kekal. Dia akan lewat, dia akan pasti berlalu gitu kira-kira. Sehingga gue gambarkan sebagai satu nyala api yang dibawa, kemudian harus ditiupkan di detik selanjutnya gitu. Oh, makanya ini kan secara harfiah lu bilang ini gue bawain api, jadi lu minta yang lu kasih itu tiuplah Untuk ditiup. supaya Iya. mati lagi. Supaya mati lagi, karena ya tidak ada yang kekal gitulah kira-kira. Dan gue juga membayangkan soal sebelum kita masuk journey di dalam lagunya, gue juga berharap orang tuh dengan memaknai ini menjadi kosong dulu. Karena kan udah nggak ada nih, apinya nggak ada gitu. Setelah ditiup dia jadi kosong dulu, dan ketika kita kosong kita mampu untuk memaknai penderitaan gitu-gitu dengan lebih baik gitu. Jadi kenapa adegannya lu dibuka dengan ngasih nyala api dan disuruh niup itu? Karena buat kosong tadi. Iya, buat kosong tadi. Gue membayangkan di dalam, kalau misalnya kayak scene film gitu, dibukanya dengan meniupkan nyala api ini. Untuk Berarti menggambarkan itu. temanya udah ada sebelum lirik ini ada. Iya. Jadi lu membayangkan adegan pembukanya apa? Iya. Baru itu. Iya. Judul nyalanya udah ada sebelumnya atau Judulnya seringkali gue memang judul tuh di belakangan. Jadi setelah lagunya jadi baru memilih judulnya apa. Tiuplah mati kembali. Tiuplah mati kembali. Baru setelah gue gitu ya dalam refleksi membayangkan soal perasaan tuh pasti akan berlalu kok gitu. Kita harusnya bisa kosong dulu untuk bisa menemukan makna dari penderitaan yang kita hadapi gitu ya. Baru gue menggambarkan di lirik selanjutnya, mari kita rayakan cemburu yang sedang ganas-ganasnya menyerang tepat di ulu hatimu. Di sini sebenarnya penggambarannya adalah gue mau ketika kita sudah kosong maka kita mampu memperlakukan duka atau rasa sakit itu jadi apapun kan bentuknya gitu. Gue menggambarkan ini sebagai bahwa perasaan-perasaan yang jelek itu, yang jahat itu, yang dianggap jelek itu juga patut kita rayakan karena dia bagian dari pensucian, menjernihkan diri lo gitulah kira-kira. Jadi ketika gue tuliskan ini, jangan gue nggak mau ini jadi kayak kita nikmati kecemburuannya, enggak, tapi kita rayakan justru. Kenapa spesifik perasaan cemburu yang lu ambil, bukan perasaan misalnya iri atau? Karena kisahnya memang yang terlintas pertama kali adalah kisah soal orang yang sedang cemburu.
Oh, tema Oke. yang tadi cemburu tadi, Betul, baru lu gimana mengekspresikannya ke situ. betul. Jadi awalnya memang itu. Kita ngelihat rayakan cemburu. Nah, di belakang-belakangnya semuanya yang ditulis, kalimat-kalimatnya juga soal perayaan akhirnya. Mmm, Misalnya, nah ini kalau misalnya yang sedang garis-garisnya menyerang tepat di ulu hati, gue ngebayangin karena ulu hati kan, eee, dia disebut second brain lah kira-kira gitu ya. Iya Nggak iya. selain kepala, semua perasaan itu kadang-kadang memang juga berpengaruh pada pencernaan gitu-gitu yang terjadi. Makanya menyerangnya tepat di ulu hati gitu. itu kan bombastis sekali kalimatnya ya, ganas cemburu yang ganas menyerang tepat di Di ulu ulu hati. hati. Iya. Lu pernah merasakan cemburu yang seperti itu? Pernah, tentu saja. Jadi kita punya perbendaharaan kata ini karena kita juga pernah merasakan kecemburuan itu. Karena kerasanya di ulu Karena hati. keras aja di ulu hati gitu. Iya. Dan kenapa pilih ulu hati. Masuk ke selanjutnya, beri juga tepuk tangan yang Nadanya riuh. gimana tadi? Pernah nari kita. Mari. Beri juga tepuk tangan yang riuh untuk dia yang memilih menjauh. Nih, dan untuk dia yang memilih untuk menjauh. Ya jadi perayaan gitu, jadi kita merayakan kepergian dia. Sebenarnya yang menarik adalah di lirik berikutnya, bergegas, berkemas, berlayar dari tangisanmu yang mulai membandang. Gue pas baca-baca lagi gara-gara acara ini gue jadi kayak anjay bagus juga yang gue tulis gitu kan. Bagus, Oh, bagus. lu bangga sendiri dengan Bangga sendiri. pencapaian lu Karena udah ya? lama juga kan gak dengerin, gak apa, gak sesuai membedah gitu kan. Jadi gue berusaha untuk mengingat dan merasakan lagi. Tangisan mulai membandang, bisa terbayang ketika lo menangisi seseorang, justru tangisan lo itu, banjir air mata lo itu yang membuat dia berlayar semakin jauh. Wow, jadi kayak Iya. Air dia berlayar di atas laut di atas tangisan. lautan tangisan lo gitu, ketika lo ditinggalin. Makanya dari lirik saat kau sedang sayang-sayangnya. Oh, jadi merayakan orang-orang yang ninggalin lu di saat lagi Lagi sayang-sayangnya. sayang-sayangnya dan dia semakin lo keras menangis, semakin laju dia berlayar semakin kencang gitu. Udah mah di awal dia cemburunya kena ulu hati, Iya. ditinggalin sama yang dia sayangin, Iya. bertubi-tubi ya. Bertubi-tubi perasaannya. Eee, Selanjutnya, di bawah bulan yang bulat sempurna kau mintaku bersaksi. Itu gue membayangkan sebenarnya si Selene Dewi Bulan, Eh, itu kan digambarkan sebagai kelembutan gitu kan, orang yang menjaga kehangatan malam gitu kan, menyinari gitu. Jadi banyak banget bulan yang bukan banyak sih, beberapa kata bulan tuh gue pakai juga di lirik-lirik lain dalam album ini gitu. Dan gue membayangkan tokoh ini, dia diminta untuk bersaksi. Memang apa kesaksian lo atas kesakitan ini gitu, oleh satu bulan yang bulat Iya. sempurna gitu kan. Bulan bulat sempurna kan juga seringkali ditampilkan jadi apa, ritual gitu iya, kan. jadi werewolf Werewolf Iya. gitu kan. Jadi rasa misterius itu juga hadir di dalam suasana lagunya gitu. layar laut pasang kan ketika bulan Iya, purnama. betul, dan kita kan juga banyak diisi air kan badan kita. Jadi Nah, ada efeknya tuh dengan bulan sempurna dan semua balance Iya. hormon kita juga bisa jadi berpengaruh atas itu gitu. Jadi yang digambarkan, jadi bisa dibayangin scene-nya dia diminta oleh bersaksi. Memang apa yang kamu alami dan apa yang mau kamu sampaikan gitu tokoh ini ceritanya. ketika kalimat-kalimat itu keluar, lu membayangkan di kepala sebuah adegan, anjing keren banget gitu atau Yoi. gimana sih? Betul. Iya. Gue orang yang visual Kang. Jadi seringkali memang gue tuh membayangkan gambar juga di dalam kepala. Gambar di kepala, ini juga salah satunya gitu. Jadi pas gue lagi bikin, ya kebayang itu, adegan itu. Ada seorang tokoh, kemudian dia bersaksi di bawah bulan yang bulat sempurna. Puitis-puitis gini lu ada penyair kesukaan lu nggak? Wah banyak sih Kang, Bapak Sapari Djoko Damono juga salah satunya, almarhum Djoko Pinurbo, Pidi Baiq misalnya, itu juga salah satu idola. Ena Dini. Aku Tulis. ingin jadi jantungmu dan berhenti semauku Agar kau tahu rasanya. Rasanya hampir mati ditikam patah hati. Waduh, Gila, Sebuah gila. keanjaian. Gila. Sebuah keanjaian itu. Ini satu kalimat ketika dia diminta untuk bersaksi, ini satu kalimat kemarahan yang besar yang gue mau tampilkan di saat dia sedang merasakan perasaan itu gitu. Berhenti semauku agar kau tahu rasanya hampir mati ditikam patah hati. Kadang-kadang kalimat
dendam itu kan, dendam kesumat tuh bisa jadi bentuknya seperti ini. Bahwa gue pengen menjelma jadi jantung lo, dan gue akan berhenti supaya lo tahu rasanya sakit yang gue alami. Justru dan itu mengulang-ulang ya, gue banyak pengulangan di dalam sini. Karena salah satu tujuan dari lagu ini adalah turut merasakan lagi semua perasaan-perasaan itu, dan gak apa-apa perasaan itu hadir lagi gitu, mengingat soal itu. Itu apa? Dengarlah tidak kau Nah, suaraku. disinilah justru sebenarnya salah satu poin yang juga gue hadirkan di dalam albumnya, di dalam lagunya gitu. Dengarlah tidak kau suara itu, dan itu diulang berkali-kali, kemudian terakhir ditutup dengan itu suara retaknya nyawaku. Gila. Itu suara dengarlah tidak kau suara itu. Gue lupa deh, pokoknya gitulah. Dengar tidak kau suara itu suara retaknya nyawaku. Ini sungguh bombastis ya sebetulnya ya. Iya, Menggambarkan patah hati dengan Iya. sangat gila. Berlebihan ya. Berlebihan. Ada Dan- psycho-nya dikit juga ada nih. Iya betul, dan Iya. ini kan yang sebenarnya hadir, suasana yang hadir ketika lo sedang merasakan itu gitu. Suasana yang ada satu kemarahan yang sangat besar menguasai diri lo lah kira-kira. Dan itu kan gue merasa harus digambarkan di dalam kisahnya. Karena yang kita tadi omongin Kang, dari awal nih jernihnya adalah lo pahami dulu bahwa semua perasaan itu berlalu. Baru rasanya lo boleh untuk menjelajahi lagi ingatan-ingatan lo soal bagaimana hati lo pernah patah. Jadi intinya udah kosongin dulu, terima dulu itu pernah terjadi, baru keluarkan. Oke. Ya, baru ayo kita coba kalau lo mau recollect semua emosinya, recollect semua perasaan dan memori itu, mari kita lakukan. Kira-kira gitu. Tapi dengan perasaan yang tidak bertanya-tanya lagi kali ya. Iya. Karena ya udah lu udah ikhlas. Bahkan bisa jadi belum ikhlas, bahkan bisa jadi maksud gue dalam prosesnya lo mengenang itu kayaknya akan lebih bijak kalau lo mengosongkan diri dulu. Jadi lo nggak kebawa semua ingatan lo tuh nggak akan berdampak karena lo sudah percaya dan memaknai bahwa semua perasaan sedih itu akan berlalu. Semua perasaan hancur lo, semua perasaan kesedihan lo itu akan berlalu gitu. Maka mari kita, nggak apa-apa, mari kita mulai journey untuk mengingat semua kesakitan itu. Gue rasa gitu. Dan di lirik akhirnya, dengarlah tidak kau suara itu, gue ulang berkali-kali, itu suara retaknya nyawaku. Kalau pinjam kalimat sufi gitu, dari luka cahaya itu masuk gitu kan. Pernah dengar kan pasti kan? Hal-hal kayak gitu. Nah ini yang tergambar juga. Jadi maksud dari kalimat ini adalah gue sudah tuntas mengingat dan masuk ke dalam journey atau cerita soal patah hati atau kenangan patah hati gue. Tapi dengar nggak lo? Dengar nggak suara itu? Ada suara yang retak dari nyawaku. Maksudnya adalah bahwa gue sudah siap untuk menerima semua hal supaya hidup gue jadi lebih baik ke depan. Part itu Semua kenapa pelajaran. berulang-ulang? Gue pengen ini jadi semacam kalimat katarsis gitu di dalam lagunya ya. Semacam kalimat yang memang lu ulang-ulang sebagai mantra gitulah untuk memaknai proses di akhir ini. Dan jadi ketika kita dengerin lagunya utuh dan semua perasaannya, harapan gue ketika mendengar lagi lagunya atau orang lain mendengar lagunya, ini bukan lagu yang akan membuat lo semakin sedih dan terpuruk, tapi justru ini sebagai pengingat bahwa dari semua kesakitan ini justru disitulah hal-hal yang terang akan muncul, cahaya itu akan muncul gitu. Makanya judulnya nyala. Makanya judulnya nyala. Jadi semacam harapan. Betul. Berarti lu tuh banyak bercerita tentang harapan di lagu-lagu lu tuh ya? Harapan, karena hidup kan berharap terus kita. Hidup dibangun dari harapan-harapan terus itu. Jadi awalnya dendam-dendam banget, ujung-ujungnya tuh ada harapan sebenarnya. Iya. Ini kenapa dijadiin lagu pembuka di Berhati? Karena journey di album Berhati itu kalau didengerin Kang, banyak banget kisah-kisah patah hati. Banyak banget kisah-kisah yang kultusan, bahkan suatu yang lebih spesifik menceritakan tentang perselingkuhan gitu misalnya. Jadi orang tuh dengerin Berhati, gue bisa bilang capek. Karena suasananya gitu tuh, gelap, chamber, orkestra, temanya begitu, cara tuturnya juga model-model seperti yang dari lirik ini gitu, jadi capek. Makanya gue buka dengan kubawakan kau nyalapi, tiuplah mati kembali. Soal bahwa ini semua pasti berlalu. Perasaan-perasaan ini pasti akan lo lalui. Tapi album ini, kalau lo mau merayakan semua itu, kalau lo mau mengingat atau mengenang itu, mari kita lakukan. Iya berarti liriknya itu dibuka dengan tenang aja, ini semua pasti berlalu. Betul. Gak ada yang permanen, gak ada yang kekal.
lo datang nyala apinya sepersekian detik kemudian lo diminta untuk meniupkan lilinnya. Soal video klipnya Edwin bilang apa konsepnya tuh? Kalau video klip memang spesifik kami itu mau menyambungkannya dengan universe Memo Memoria. Jadi di Memoria ada tokoh-tokoh, si Embo dan Sonet yang muncul itu adalah tokoh-tokoh di universe Memo Memoria. Dan ya kami bergerak dari sana. Oh, kalau video klip itu terbaru buat merespon si Memo Memoria, Memoria. betul. Makanya baru dibikin tahun ini. Mengantar Memo Memoria yang akan terjadi gitu. Dan bakal ada hubungannya dengan pertunjukan Iya, nanti. akan ada hubungannya dengan perjuangan nanti. Oke, boleh ditandatangan dong. Oke, itulah kira-kira lagunya Luar lah biasa. teman-teman. Ini lirik berurutan keluar ya atau ada yang lebih Ini dulu? sekali termasuk lagu yang sekali duduk. Maksudnya sekali duduk tuh dalam satu waktu dia ditulis. Iya, dan berurutan ya dari awal sampai akhir itu enggak ada yang misalnya chorus Lompat-lompat. dulu apa dulu. Enggak. Ini berurutan. Karena pesannya memang ya kayak tadi aku ceritain itu. Boleh ditandatangan dulu Sal. Oke. Buat teman sekelas yang mau mendapatkan partitur Gimana Kang? Gimana pun ya. di atas Bebas. ya sama tanggal. Buat teman sekelas yang mau mendapatkan partitur ini karya gue versi lagu Nyala dari Sal Priadi, silakan lihat di Instagram kami @authenticity_id. Siapa tahu kamu yang beruntung mendapatkannya. Coba digenjreng dulu dong sedikit Alright. lagunya teman sekelas Sal Priadi dengan Nyala. Dari mana nih semuanya Kang? Bebas, ya bebas yang paling enak aja. Lu mau ikut nyanyi nggak? Lu tahu nyanyinya nggak? Belum, nggak tahu. Ya, yang paling enak aja menurut lu Sal nyanyinya. Aku ingin jadi jantungmu dan berhenti semauku agar kau tahu rasanya hampir mati ditikam patah hati. Dengarlah tidak kau suara itu. Dengarlah tidak kau suara itu. Itu suara retaknya nyawaku. Syahdu. Gitu slow kalau bikin lagu slow. Iya, bikin retak nyawa.